pertama, untuk mempertahankan sumber daya alam yang ada tanpa harus merusaknya. Contoh seperti pandan. Di sini kan pandan itu termasuk sumber daya alam yang mudah hidup. Nah, maka kami coba dengan kelompok untuk mengolah sumber daya tersebut. Kami itu sudah berusaha mengajak terutama para ibu-ibu untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan tanaman pandan itu sendiri. Karena rata-rata ibu-ibu di sini itu bisa menganyam. Jadi janganlah sampai pandan itu dipunahkan. Nah, jadi tercetuslah di situ. Gimana kalau seandainya di Tanjung ini dibentuk kelompok anyaman atau kelompok apalah itu? Kalau anyaman itu bernilai ekonomi, mereka akan tetap di anyaman tersebut. Untuk sebuah barang dibilang mempunyai hasil, selain motif anyaman bagus, harus teknis, itu dijaga ya, perlu quality control. Nah, quality control itu yang dilatih oleh Dian Tama. Lalu Dian Tama juga menghubungkan dengan dunia pasar. Selain itu modifikasi produk juga, dari produk misalnya hanya tikar menjadi produk-produk turunan produk-produk yang lain, sehingga nilai jual itu lebih baik. Makanya kami kerjasama dengan Dian Tama karena masyarakat tuh ada yang itu ikut-ikutan, sering ada ngumpul-ngumpul 1 bulan 1 kali itu dari Dian Tama. Akhirnya terbentuklah dengan kelompok kami Tunas Harapan. Kalau sebelum kelompok ini terbentuk ya, terutama dari anyaman itu sendiri, masyarakat tuh malas-malasan. Menganyamnya itu kan susah, jadikannya itu satu lembar tuh. Terus pemasarannya pun kurang, nggak ada nilai ekonominya kurang juga. Jadi mereka itu malas lah, kecuali untuk pakai atau pas ada orang mesan. Ya, tapi setelah terbentuknya kelompok Tunas Harapan ini, mereka itu kan bisa menyalurkan hasil dari mereka anyam itu ke kelompok, ke sini. Kami kan udah punya itu tempat ya. Jadi kami bisa membantu mereka itu untuk menjual kembali hasil yang mereka buat gitu. Supaya itu tuh agak meningkat kualitasnya. Dulu kan tidak dipasarkan, tidak apa kan. Tapi sekarang kalau kami punya kelompok, supaya kan ini tuh agak meningkat dengan kualitasnya, dengan harganya. Mereka itu kan bisa kita kasih modal. Kita kasih modal dengan cara pengembalian itu secara cicil dari tikar itu sendiri. Pas tikarnya jadi bisa dicicil separuh untuk menutup pinjaman tadi, separuh kan untuk kehidupan mereka sehari-hari juga. Kami dari kelompok menyediakan pewarna, jadi yang pengguna pewarna bisa ngambil di kelompok. Untungnya kami ya di dalam kelompok kami bisa adaptasi sama-sama kelompok, tukar pendapat sama-sama kelompok. Berbedanya kemampuan bisa jadi potensi dalam suatu kelompok. Misalnya dalam satu kelompok ada kelebihan modifikasi, dia tidak pada nganyam. Dia beli dari kelompok, dia modifikasi. Nah, terciptalah satu produk. Terus satu kelompok lagi ada punya kelebihan pemasaran. Dia menangani di bidang pemasaran. Justru yang perbedaan inilah yang dicari sehingga memunculkan satu keinginan. Sehingga menjadikan terobosan baru, potensi baru. Jadi bisa berkembang. Kalau kelompok itu standar kualitas sudah terjaga, di dalam kelompok ada quality control, desain yang bagus, modifikasi suatu produk bagus, pasar juga sudah bagus, dan bahan baku juga tersedia, saya percaya usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu akan menyimbangkan ekonomi untuk pendapatan keluarga, sehingga taraf hidup keluarga menjadi baik dan lingkungan tetap terjaga. Untuk masyarakat ke depannya supaya dia itu agak makin meningkatkan dengan kualitas menganyam. Itu yang terutama yang buat mudah itu kita bisa bertukar pikiran masalah kita perempuan di perempuan gitu. Terutama kelompok-kelompok perempuan, kerajinan itu kan banyak perempuan nggak tuh. Nah, jadi itu mudah menginspirasikan apa yang udah ada kita bentuk di desa itu sendiri. Supaya wanita-wanita itu tidak terpaku lah
Untuk apa kan disekolahkan orang tua kan? Nah, jadi manfaatkanlah. Kalau masih bisa tuh manfaatkan. Mudah-mudahan tidak anyaman ini tidak matilah. Terus mengalir sampai anak-anak kita nanti pun bisa bikin.